Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 5 orang, yaitu Delvita, Zahira, Kesa, Sela, dan Dede, dengan guru pendamping yaitu Ibu Fia Nur Sofiawati SPD. Di sini kami akan menerangkan materi tentang daur biogeokimia. Tapi sebelum itu, mari kita kenalan dulu yuk apa itu daur biogeokimia. Jadi, daur biogeokimia adalah peredaran unsur-unsur kimia yang ada di lingkungan melalui komponen biotik atau makhluk hidup kembali lagi ke lingkungan. Nah, daur biogeokimia ini terbagi menjadi 5 macam, yaitu ada daur air, daur sulfur, daur karbon, daur fosfor, dan daur nitrogen. Daur pertama yang akan kami bahas adalah daur karbon. Yang pertama yaitu daur karbon. Unsur karbon itu terdapat di atmosfer dalam bentuk karbon aorganik yaitu CO2. Ini bisa bertambah jumlahnya dari proses pembakaran bahan bakar fosil, misalnya jumlah gas aorganik di udara selain dari proses pembakaran CO2 ini. Juga bisa bertambah jumlahnya dari proses pemanasan di saat manusia ataupun hewan bernapas. Tumbuhan juga sama ya bernapas, dan itu akan menghasilkan gas aorganik dan karbon dioksida. Ini kemudian akan dimanfaatkan oleh tumbuhan untuk proses fotosintesis. Nah, jadi fotosintesis ini akan mengubah karbon aorganik yaitu CO2 menjadi karbon organik yaitu glukosa. Glukosa ini nanti akan disimpan oleh tumbuhan. Nah, ketika kita memakan tumbuhan atau hewan, ini juga akan memakan tumbuhan. Jadi tersebut akan tersimpan di dalam tubuh dari makhluk hidup. Jadi tumbuhan ataupun hewan dan juga manusia akan menyimpan karbon organik di dalam tubuhnya, lalu karbon tersebut akan digunakan kembali untuk respirasi. Lalu fotosintesis selain menghasilkan karbon organik juga menghasilkan gas oksigen yang nantinya akan digunakan kembali untuk berrespirasi. Jadi proses respirasi itu akan mengubah glukosa yang berarti karbon organik yaitu digunakan lagi untuk berrespirasi yang menghasilkan CO2. Kemudian ketika organisme mati, jadi ketika hewan juga tumbuhan mati, sisa organisme atau fosil itu akan mengalami proses dekomposisi atau penguraian. Nah, proses penguraian ini akan menghasilkan gas aorganik juga. Lalu karbon organik yang ada di dalam tubuh makhluk hidup tadi akan kembali lagi diuraikan di dalam tanah, dan sebagai bahan organik itu akan sulit terurai dan ada yang berubah menjadi minyak bumi ataupun batu bara, sehingga ini nanti disebut sebagai bahan bakar fosil. Nah, pembakaran dari bahan bakar fosil tersebut nanti akan kembali lagi digunakan untuk proses individu dan juga untuk kebakarannya, dan kembali lagi proses pembakaran tersebut akan menghasilkan energi CO2. Jadi kenapa tersebut jalur atau siklus karena putar. Jadi balik lagi ke atas. Daur nitrogen. Jadi daur nitrogen itu merupakan unsur yang paling penting dalam kehidupan, karena nitrogen merupakan komponen pembentuk protein dan juga asam nukleat. Sehingga nitrogen penting karena tadi nitrogen itu yang menyusun protein. Tetapi tidak semua organisme atau sebagian besar organisme itu tidak bisa memanfaatkan nitrogen secara langsung dari udara. Jadi sumber utama dari nitrogen itu dalam bentuk N2 yang ada di udara.
Tapi sebagian besar organisme itu tidak bisa mengikat langsung nitrogen. Tapi ada bakteri yang bisa mengikat nitrogen langsung dari udara secara biologi maupun elektrokimia. Contohnya adalah bakteri Rhizobium dan Azobacter. Jadi kedua bakteri ini bisa mengikat langsung nitrogen yang ada di udara. Bedanya yaitu kalau Rhizobium ini bisa bersimbiosis dengan tumbuhan kacang-kacangan. Jadi Rhizobium ini merupakan bakteri simbiotik yang bersimbiosis dengan tumbuhan kacang-kacangan untuk mengikat nitrogen, jadi simbiosisnya mutualisme. Sedangkan Azobacter itu tidak perlu bersimbiosis. Jadi bakteri Azobacter ini bisa mengikat langsung nitrogen dari udara. Selain itu, ada juga alga biru yang bisa mengikat nitrogen secara langsung, yaitu ada Nostoc dan juga Anabaena. Nanti nitrogen tersebut akan diubah menjadi nitrat. Nah, nitratnya inilah yang akan diserap oleh tumbuhan. Jadi, tumbuhan menyerap nitratnya nanti digunakan oleh tumbuhan dan disimpan oleh tumbuhan untuk membentuk protein, berarti menjadi protein nabati. Kalau misalnya herbivore, misalnya di sini domba makan tumbuhan, maka domba ini akan mendapatkan protein nabati. Protein nabatinya diubah menjadi protein hewani. Ketika hewan dan tumbuhan mati, nanti akan kembali lagi jadi sisa organisme itu mengandung asam amino yang ada di protein hewani. Protein nabatinya diubah menjadi protein hewani. Ketika hewan dan tumbuhan mati, nanti akan kembali lagi jadi sisa organisme itu mengandung asam amino yang ada di protein hewani ataupun nabati. Oleh bakteri atau oleh pengurai bakteri atau jamur, asam amino tadi akan kembali lagi diubah menjadi amonium atau NH4. Proses ini namanya amonifikasi, jadi asam amino diubah menjadi amonium. Bakterinya namanya bakteri Bacillus subtilis. Amonium nanti akan dioksidasi oleh bakteri nitrit, yaitu nitrogen monas. Nitrit nanti dioksidasi kembali oleh bakteri nitrat. Contohnya nitrobakter menjadi nitrat. Proses ini namanya nitrifikasi. Nitrat inilah yang akan diserap oleh tumbuhan dan akan diasimilasi menjadi protein nabati. Nitrat ini tidak akan semuanya diserap oleh tumbuhan. Sebagian akan dikembalikan lagi ke udara atau dikembalikan lagi menjadi nitrogen. Sedangkan nitrogen di udara secara elektrokimia itu memerlukan energi dari halilintar. Jadi nanti nitrogen itu akan berikatan dengan oksigen dengan bentuk halilintar sehingga terbentuk dan nitrogen dioksida atau NO2. Nitrogen dioksida akan bereaksi dengan air membentuk nitrat dan akan kembali diserap oleh akar tumbuhan. Yang ketiga ada daur air. Berbeda dengan daur-daur yang lain, daur air ini lebih banyak ke proses fisik dibandingkan proses kimia. Jadi lebih banyak ke perubahan ataupun kealiran airnya seperti apa. Nah, daur air dimulai dari panas matahari itu akan menyebabkan air laut mengalami penguapan. Begitu juga dengan tumbuhan. Jadi tumbuhan juga akan mengalami penguapan melalui transpirasi. Sedangkan penguapan oleh air laut disebut evaporasi. Nah, penguapan tersebut akan menyebabkan uap air itu naik ke atmosfer dan membentuk awan. Awan-awan tersebut kemudian akan berpindah karena perubahan suhu ataupun terbawa oleh angin. Lalu saat terkena udara dingin, awan akan mengalami kondensasi atau pengembunan dan terbentuklah tetes-tetes air. Tetes-tetes air ini kemudian jatuh ke bumi dan disebut sebagai presipitasi atau hujan. Air hujan kemudian akan mengalir dan disebut sebagai limpasan atau runoff. Jadi air hujan akan mengalir di atas permukaan tanah dan air hujan juga lalu akan meresap ke dalam tanah secara vertikal. Nah, ini disebut sebagai infiltrasi. Nantinya air ini akan menjadi cadangan air yang berada di dalam tanah. Lalu air akan mengalir dalam lapisan tanah. Nah, aliran air dalam lapisan tanah itu disebut perkolasi. Air tanah ini nantinya akan kembali ke perairan dan juga akan diserap oleh tumbuhan lagi. Lalu akan menguap kembali dan proses ini akan terus terulang kembali. Yang keempat, daur fosfor. Di alam, fosfor bisa berasal dari pelapukan batuan dan juga penguraian bahan organik oleh dekomposer. Fosfor dalam tubuh makhluk hidup itu nanti digunakan untuk menyimpan dan memindahkan energi. Fosfor sendiri akan berpindah melalui rantai makanan. Jadi, ketika tumbuhan dan hewan mati, jadi sisa organisme itu kan mengandung fosfor organik.
Nah, oleh dekomposer, fosfor tersebut akan diuraikan, diubah menjadi fosfor anorganik. Jadi, ingat ya, dalam tubuh makhluk hidup itu terkandung fosfor organik. Nah, nanti oleh dekomposer diubahlah fosfor tersebut menjadi fosfor anorganik. Nah, fosfor anorganik dalam tanah ini akan diserap oleh tumbuhan. Jadi, tumbuhan itu akan menyerap kembali fosfor dalam bentuk fosfor anorganik. Selain itu, fosfor anorganik yang terlarut dalam air dapat mengalami sedimentasi sehingga terbentuklah batuan baru. Jadi, ketika mengalami pelapukan, fosfornya itu akan terbawa oleh aliran air, misalkan air hujan dan lain sebagainya. Nah, terbawalah ke perairan dan fosfor anorganik tersebut akan mengalami pengendapan atau sedimentasi menjadi batuan baru. Nah, yang kelima yaitu sulfur. Yang pertama bisa adalah SO2 yang berasal dari aktivitas vulkanik, misalnya erupsi yang berasal dari bahan bakar fosil, kemudian kendaraan asap pabrik, dan lain sebagainya. Nah, selain itu belerang juga dapat berbentuk gas hidrogen sulfida atau H2S yang bisa berasal dari proses pembusukan bahan bakar organik, dan ini pembusukan sisa organisme yang sudah mati, menghasilkan gas hidrogen sulfida. Hidrogen sulfida tersebut kemudian akan mengalami oksidasi menjadi sulfat, lalu bersama air hujan kemudian akan masuk ke dalam tanah seperti ini ya. Nah, ketika kandungan sulfat tinggi sebagai hujan asap, selain itu hidrogen sulfida yang ada dalam tanah juga bisa mengalami oksidasi menjadi sulfur belerang. Nah, kemudian sulfur akan teroksidasi menjadi sulfat oleh bakteri Thiobacillus thiocidans, dan sulfat ini menjadi hidrogen sulfida sebagai bantuan bakteri Thiobacillus thioparus. Nah, semua dari bentuk sulfur menjadi hidrogen sulfida. Sulfur, sulfat, tapi tumbuhan itu akan menyerap sulfur itu dalam bentuk anion sulfat. Terima kasih. Nah, itulah beberapa pembahasan tentang daur biogeokimia dari kelompok 6. Maaf apabila ada pembahasan dari kami yang masih kurang dipahami. Kami tutup di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.